Assalamualaikum, hai pemirsa Dapur Medsos. Ketemu lagi nih sama Doni Wijaya di Dapur Medsos pastinya. Setiap hari Sabtu jam 2 sampai dengan jam 3 sore kita bakal kedatangan bintang tamu yang kita kulik-kulik sampai ke dalam-dalamnya tentang personal life-nya dan juga tentang profilnya ya pemirsa ya. Dan hari ini Doni udah kedatangan satu bintang tamu yang bakal kita wawancarai di sini di Dapur Medsos. Dan yang satu ini spill dulu deh, orangnya cantik banget ya, mukanya kayak Arab, apakah dia keturunan Arab? Kita lihat nanti ya. Terus juga dia multi profesi juga ya, dokter gigi iya, calon dokter gigi deng ya, calon dokter gigi iya, penyanyi iya, terus juga make up artist tapi dia nggak publish juga iya. Jadi banyak banget yang dia lakuin dalam keseharian dia. Langsung aja kita sapa, ini dia Vina Fitria Andika. Yeay. Yang heboh dong. Ulang ya. 1, 2, 3. Ini dia Vina Fitria Andika. Yeay. Tetap aja nggak heboh. Cuma aku sendiri yang heboh. Bawaan diri kalem. Ya, sekalian mau cari jodoh mungkin di sini. Di Dapur Medsos. Vina apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat Alhamdulillah, ya? Bang Doni. Sudah lama tidak berjumpa. Iya, kapan ya terakhir kita ketemu ya? 2021 kali ya? Tahun lalu ya, 2021. Dan itu ketemunya juga ya cuman say hi di cafe doang gitu kan ya, nggak yang sampai deep talk, ngobrol gitu ya. Baru ini deep talk pertama Deep talk pertama kita ya. Karena seumur-umur kenal sama Vina dari tahun 2017, nggak pernah nih kita deep talk sedalam-dalam kayak gini nih ya. Cile, deep talk ya bahasanya ya. Vina sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan juga kayak aku bilang tadi, Vina ini orangnya multi profesi. Tapi sebelum itu nih kan cantik banget nih ya, kayak bule, kayak Arab. Mau konfirmasi dulu nih, ada keturunan Arab nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau Arab enggak ya. Arab maklum ya? Kalau Arab maklum. tuh enggak. Oh, enggak. Cuman mamaku tuh pernah bilang kalau istilahnya kalau di Aceh cicit ya. Cicit tuh. Cicit-cicitnya dulu ya. Iya, Kayaknya itu ada yang memang nikahnya sama Jerman. Oh, sama Jerman. Sebenarnya muka aku tuh nggak Jerman banget gitu, tapi banyak yang bilangin Arab. Arab ya? Tapi enggak. Iya, tapi nggak ada sama sekali ya. Berarti pure orang Aceh ya? Kebetulan aku tuh Jawa loh. Oh, Jawa. Aku tuh Jawa. Oke. Mama aku tuh Melayu, tapi Mama Melayu. Kenapa muka aku tuh memang banyak yang bilang Aceh pride gitu ya. Oh gitu. Bentar Vina, ini HP aku kayaknya belum di silent deh. Nanti takut ngeganggu obrolan kita. Taruh di sini aja ya. Ya, oke. Sini aja deh. Nanti kesannya sombong banget gitu ya. Jadi Vina ini jadinya ceritanya backgroundnya itu orang Jawa. Iya. Jawa Aceh berarti. Jawa Aceh gitu ya. Dan juga dulu katanya ada keturunan dari Jerman-Jermannya gitu ya. Itu udah berarti udah nenek moyang dulu lah ya ceritanya gitu ya. Udah jauh sih. Udah jauh nggak ada ya. lagi ya. Harusnya Tapi tetap aja bibit unggul itu pasti tetap ada gitu ya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Vina di Aceh di mananya nih? Aku besar di Loksmawe. Besar di Loksmawe. Besar di Loksmawe dan di Banda Aceh itu cuma pas awal kuliah ya. Tamat Awal SMA kuliah? langsung ke sini. Oke. Terus sampai sekarang alhamdulillah sudah hampir 7 tahun di Banda. Di Banda Aceh. Tahu di sini. Oke, itu tahun berapa itu mulai datang ke Banda Aceh? 2015 ya. 2015? Aku tamat SMA di situ mulai bimbel sebelum naik ke universitas. Sampai sekarang studinya masih saja di Banda Aceh. Masih saja di Banda Aceh. Masih belum selesai ya, Bu ya? Sedikit lagi ya, Bu ya. Amin. Makanya pemirsa doakan di rumah kalau Vina tuh cepet-cepet jadi kalau lihat di Instagramnya tuh, Instagramnya apa, Vin? Vin Fitria. Vin Fitria itu di dalamnya bionya tuh soon to be your fairy dentist. Nah, jadi ceritanya jadi peri gigi ya, Vin ya. Nah, jadi Vina ini backgroundnya pemirsa adalah dokter gigi, sedang menjalani pendidikan sebagai dokter gigi muda, menjalani pendidikan sebagai dokter gigi muda di RSGM Universitas Syahkuala gitu. Nah, boleh cerita dikit dong, Vin, tentang kesehariannya sebagai dokter gigi muda. Kalau keseharian sekarang otomatis ya koas ya sebagai dokter gigi. Kebetulan memang koas dokter gigi ini sedikit capek. Sedikit capek? Ya, Bukannya capeknya banyak ya? struggle-nya itu banyak ya. Aku kalau soalnya denger, iya kan, aku dengar curhatan dari teman-teman nih yang dari dokter gigi muda itu, apalagi kalau dapat pasiennya itu anak-anak, itu harus sampai dibujuk-bujuk kan. Boleh cerita, kalau mau curhat silakan, curhat aja, Vin. Oke, jadi ada beberapa stase gitu loh Bang Doni di koas kedokteran gigi ini. Nah, jadi ada salah satunya itu stase anak, kebetulan. Namanya juga anak-anak ya. Kalau kita mau bawa mereka untuk
perawatan aja tuh harus punya janji-janji 1000 janji yang buat Oke. mereka semangat untuk pergi ya. Jadi kayak misalnya anak perempuan, ayo nanti sebelum pergi kita beli Kinder Joy dulu. Waduh. Atau kita beli mainan dulu, atau mau apakah pengen kadang tuh ada beberapa anak yang kita nggak nawarin tapi mereka yang Minta. tahu, mereka Oh. tahu kita butuh mereka gitu. Demanding ya orangnya ya. Benar. Oke. Mereka tahu kalau kita butuh mereka, jadi kayak ada yang banyak mintanya gitu. Tapi Sampai dengar-dengar ada yang beliin sepeda gitu ya. aku belum pernah Belum dapet pernah yang ya? segitu sih. Teman-teman aku soalnya ada yang beliin Ada sepeda, yang sampai beliin beliin sepeda gitu tuh sampai niat banget loh karena harga sepeda tuh kan nggak murah gitu kan, cukup mahal juga. Tapi sejauh ini Vina belum pernah dapat yang kayak adik-adik yang bisa dibilang demandingnya cukup tinggi atau gimana gitu. Oh kalau itu sih enggak, karena kebetulan aku dapetnya tetangga terus ya, Oke. jadi udah deket. Paling mereka mintanya kayak aku harus punya tablet 1 dan Wah. mereka harus standby nonton ketika perawatan tuh harus yang kayak gitu kalau ngerawat anak-anak. Oke. Kalau untuk rawat anak tuh aku belum pernah dapet yang macem-macem selain jajanan atau makanan, mainan yang nggak terlalu ekspensif lah kita bilang. Tapi aku pernah tuh kayak yang Apa tuh? dapat pasien tuh minta dibeliin token listrik. Oh. Pernah kayak gitu lah, Minta token listrik ya? Bener. Oke. Token listrik. Itu pasti ibu-ibu. Bener kan tebakannya. Terus aku kayak pernah Sekarang mungkin minyak goreng kali nggak, karena minyak goreng lagi mahal di pasaran ya. mungkin. Sama bentar lagi Apa tuh? Pertamax. Pertama itu ya bensin naik ya. Iya, bener. Oke. Paling gitu aja sih. Cuman struggle-nya di kedokteran gigi paling nyari pasiennya tuh susah. Susah ya. Oke. Dan juga kalau selama ini kendalanya apa aja nih selain susah nyari pasien itu, Vin? Kalau dalam menjalani sebagai dokter gigi muda. Oke, jadi kita punya 3 syarat sebelum masuk koas. Oke, apa itu Pertama syaratnya? harus ada pasiennya, harus ada jadwalnya dan harus ada dosennya. Harus ada dosennya. Oke. Satu lagi deh, harus ada duitnya. Harus ya. ada duitnya. Ya, karena finansial sangat berpengaruh di Baiklah, koas. Ya, baiklah. Ternyata harus ada karena harus beli peralatan-peralatan gitu ya. Nah, benar. Oke, terus Jadi 4 ini syaratnya harus terpenuhi tiap kali kita mau kerja. Aku oke nih, aku udah punya pasien, udah punya finansial ya, Oke. udah persiapan materi, udah ada jadwal, tiba-tiba dosennya berhalangan datang. Oh, Ya udah, gitu. jadwalnya di cancel. cancel Aku lagi. mundur ke minggu depan, Mm-mm. kemudian pasiennya udah ada, duitnya ada, dosennya ada, jadwalnya tiba-tiba nggak ada. Oh, jadi dibagi jadwal juga ya kalau mau nanganin pasien gitu ya? memang Oke. gitu. Terus udah ada semuanya, minggu depannya aku pengen kerja lagi, pasiennya udah nggak mau lagi, takut di PHP-in. Nah, jadi banyak kendalanya paling di situ. Oke, jadi kendalanya itu datangnya silih berganti, beda-beda terus gitu ya. Kali ini kendalanya A, kali ini kendalanya B, ujung-ujungnya molor terus kepanjang-panjang ke belakang-belakang nggak jadi akhirnya. Terus cara Vina buat ngehadapin itu gimana nih? Kalau soalnya memang pasiennya sendiri udah bad mood, terus kayak udah takut di PHP-in gitu, itu gimana tuh? Biasanya aku tuh nyari pasien yang kerabat dekat dulu. Oke. Nggak yang nggak aku kenal gitu loh. Nah, jadi kerabat dekat dulu dan aku udah cerita nih dari awal, misalnya, "Bang, ini gini loh, kita mau perawatan." Pahit-pahitnya dulu lah ya istilahnya iya, ya. benar, karena nanti bakal ada dia ketemu kayak begitu. Aku cerita pahit-pahitnya dulu, "Bang, nanti ini kita bakal perawatan, kemungkinan yang terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini." Jadi Vina mohon maaf kalau misalnya jadwal Abang ada keganggu atau kita ada cancel perawatan nih. Oke, nggak apa-apa, aman Vin. Abang kegiatan ngapain aja hari-hari? Kebetulan Main kalau futsal dia free, nah, kebetulan kalau dia free ya tinggal Call aja gitu iya. ya. Oke. Tapi biasanya pasienku tuh udah tahu dan alhamdulillah sampai sekarang dapat pasien yang pengertian. Alhamdulillah, hiraubil alamin. Seneng banget deh kalau seandainya ini ya. Apalagi kan kayak ditanganin sama dokter gigi secantik ini, siapa yang nggak mau coba? Ya nggak sih? Kalau aku aja nih, ayo periksa dong gigi aku gitu. Ada yang sakit nggak? sakit nih ujung sini nih. Tapi nanti ya habis buka puasa ya. Iya. Kalau sekarang nanti kasihan Vinanya nanti. Baunya luar biasa ini. Oke deh, sip ya Vin. Dan itu dia pemirsa, semua tentang dokter gigi dan juga keseharian Vina sebagai dokter gigi muda nih ya. Udah kita bahas, udah kita kulik tadi ya. Tapi kita mau ngulik lagi bagian sisi yang berbeda dari Vina, yang lebih fun ya, yang lebih funnya dari Vina. Vina nih berbakat banget loh pemirsa dalam bidang nyanyi, suaranya bagus cuy ya. Boleh diadu nanti kalau mau disuruh nyanyi boleh kali ya. Gimana Bapak produser boleh? Boleh ya suruh nyanyi ya? Boleh, kita suruh nyanyi nanti. Vin udah mulai nyanyi dari kapan sebenarnya? Aku tuh hobi nyanyi udah lama banget dari SMP. Dari Tapi SMP. suara aku nggak bagus waktu itu. Masa? Oh sekarang udah bagus ya?
Sedikit mendingan ya. Sedikit mendingan. Oke, dari SMP udah mulai. Iya, Terus? karena kebetulan mama aku tuh penyanyi juga. Hah? Nah, jadi nurun tuh dari mama kan sering karaoke ya di rumah. Jadi nurun. SMP tuh aku pernah nyanyi, terus mama bilang, aduh suaranya jelek banget, pusing. 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 Udah, stop it ya. Jangan sambung lagi nyanyinya. Oke, jadi mulai aktif itu di 2019. Oke. Baru-baru koas ya, baru-baru koas itu baru aktif nyanyi tuh. Karena aku bingung nih aku stres nih koasnya nih. Kayaknya harus cari hobi yang bisa bikin seger lagi gitu kan. Nah kebetulan aku juga hobi selain masak nyanyi. Iya nyanyi ya. Hobi masak juga ternyata. Sedikit ya. Tapi sayangnya nggak dibawa masakannya ke sini ke studio ya. Maaf itu cuma untuk menyenangkan calon. Menyenangkan calon imam nanti ya, latihan dulu ya. Insya Allah. Amin ya. Oke. Nah jadi aku mulai aktif itu nyanyi 2019. Terus kok enak gitu ya, kayak awal-awal tuh aku nggak mengharapin bayaran apapun, memang beneran hobi banget. Jadi kayak aku jumpa kafe yang ada live musiknya tuh aku cuma nyumbang-nyumbang lagu gitu loh. Oke. Nah kebetulan ditarik nih sama salah satu band yang ada di Banda Aceh. Mau nggak ikut kita nih, ada event, ada nyanyi, kafe, mau nggak? Ya udah deh coba-coba ya, iseng-iseng berhadiah. Ya. Rupanya berhadiah memang, gitu ya. Memang berhadiah sekali ternyata ya. Dan ternyata sangat-sangat enak, hobi yang dibayar itu sangat-sangat enak. Wah. Enaknya dapat, feel-nya dapat, hati puas, pulang-pulang bawa jajan. Bawa jajan sendiri gitu ya. Waduh, luar biasa banget. By the way, bandnya band apa nih? Nah, jadi aku pertama kali direkrut itu sama High School Project. Oh, mungkin nggak HSP, asing ya. nggak asing dong mukanya pastinya sering ya. banget di sini. Iya, Nah, High School jadi Project. ditarik pertama dari gitarisnya ya, dari gitarisnya. Gitarisnya tanya, mau nggak nih ikut? Dari Syaifil? Dari Bang Arul. Oh, Arul. Oh, Nah, Syaifil gitar juga atau bass sih? Syaifil gitar juga, Gitar juga tapi ya, kebetulan gitar juga waktu itu lagi nggak di Banda? lokasi Banda. Oke, Iya. jadi waktu itu sama si Bang Arul. yang ajakin ya waktu itu ya. Itulah gitaris pertama saya yang sampai saat ini masih menjadi pasangan di pernyanyian. Widih. Berarti masih sama orang High School Project nih sampai sekarang ya. Masih. Kan memang High School Project itu kan terkenal banget ya dalam ngisi-ngisi wedding terutama. Benar. Berarti udah terjun ke wedding juga nih, Vin? Wedding ada sih berapa kali kayak aku dimasukin ke dalam tim. Sebenarnya mereka vokalisnya itu cowok ya. Mereka memang khusus vokalis. Si Dani cowok. ya? Iya, Bang Dani Dani. ya. Nah, jadi aku diajak jadi tim yang beda gitu ketika ada klien yang ngajakin, pengen nih ada vokalis yang perempuan juga. Nah, jadi aku diajakin juga. Widih. Kalau wedding ada sih, tapi nggak terlalu sering. Nggak terlalu sering. Kalau yang di cafe nih ya, itu jadwalnya memang ada kayak ada jadwal yang pasti setiap minggu bakal tampil atau gimana? Kalau cafe? Ada. Nah, aku tuh paling banyak nyanyi itu 2021 kemarin tuh kayak dalam COVID satu dong. minggu COVID itu. dong. Iya, Waktu tapi COVID kita dong. udah pelonggaran PPKM, ya, PPKM-nya udah longgar. Udah longgar. Oke. Nah, jadi itu apa namanya? Aku nyanyi itu hampir satu minggu tuh hampir nggak ada libur sama sekali. Full nyanyi? Full Wow. malam ya. Kebetulan nyanyi itu malam ya. Nah, jadi aku tuh Minggu nyanyi, Senin nyanyi, Selasa biasanya aku meliburkan diri. Oke. Karena itu weekdays paling capek tuh menurut aku adalah hari Selasa dan Rabu. Why? Kenapa? Nggak Kalau tahu. orang bilang weekdays paling magerin dan paling malas itu Senin sebenarnya. Enggak, Kalau aku orang-orang. Senin aku justru aku fresh karena Minggu sama Sabtu aku udah nyanyi. Oke. Jadi bebannya udah nggak ada. Nah, kalau misalnya Selasa, Rabu, Kamis tuh aku harus cari jeda tuh harus berhenti. Nah, Oke. jadi menurut aku juga koasku tuh paling berat biasanya Selasa Rabu, nggak tahu Selasa, kenapa Rabu. ya, dapatnya memang selalu berat itu Selasa Rabu. Oke. Jadi aku ngambil ini harus libur malam Selasa sama malam Minggu. Oh, Nah, gitu. aku nggak mau nyanyi di tempat yang itu aja, jadi sengaja aku nggak ngambil waktu di malam Minggu untuk kafe tertentu supaya aku bisa coba-coba nih, karena kan Oke. kebetulan Banda Aceh live musiknya tuh aktif banget di Aktif malam ya, Sabtu dan malam bener. Minggu kan. Iya, benar. Nah, jadi aku sengaja kosongin malam Minggu itu untuk coba-coba kafe yang lain gitu ya. Jadi bisa nyapa juga teman-teman yang lain gitu kan ya. Karena memang pasti tiap kafe itu punya pelanggan setianya gitu kan ya. Anak-anak tongkrongan di sana. Jadi makin banyak kafe yang dikunjungin juga makin banyak temennya. Vibe-nya juga beda. Beda-beda kan? gitu Jadi ya. memang harus nyari lingkungan baru, nggak bisa di situ-situ aja. Oke, siap. Pokoknya nih kalau seandainya jadi Vina itu pasti
banyak temennya karena emang udah dari kafe ke kafe juga Mungkin gitu kan ya. ya. Banyak yang kenal juga sama Vina gitu kan. Sejauh ini pengalaman manggung yang paling Vina seneng itu apa? Yang mana Kalau tuh? seneng, aku tiap nyanyi itu selalu seneng. Nah gini loh, Ah. ketika aku nyanyi, aku dapat feedback yang bagus banget dari penonton tuh. Aku Yeah. semangat. Oke. Nah jadi ketika aku nyanyi tuh, Jadi terpacu lagi kan ya? aku kayak sengaja ngasih mikrofonnya ke Penonton? customer ya, ke penonton, dan mereka nyaut dengan semangat. Itu nyanyi langsung jadi semangat. Oke. Tapi ketika kita nyanyi itu kayak kita sendirian di panggung, nggak ada yang nonton, orang sibuk semuanya, nggak ada yang perhatiin kita tuh lemes cepet capeknya kita gitu ya. Jadi kalau ditanya kapan senangnya nyanyi, aku senang nyanyi ketika customer atau penonton yang ada di situ tuh feedbacknya tuh mantap bagus juga, gitu baik. ya, ngasih feedback Itu sih. gitu ya. Nah gitu pemirsa, kalau seandainya nemu teman-teman yang lagi live music, kalau bisa kalau diajakin nyanyi, ya udah nyanyi aja, harus pede aja gitu kan Walaupun ya. nggak tahu lagunya, Ya aja gitu kan, yang penting asik gitu di situ kan. Bener. Karena memang jujur kalau kayak, misalnya Doni kan nge-MC juga nih, kalau aku kan bener, nge-MC juga. bener. Ketika aku nge-MC gitu, kalau aku ngelempar pertanyaan sama audiens dan Nggak ada mereka yang nggak jawab. ada yang jawab dan sama yang jawab itu beda banget vibes-nya. Jadi kalau seandainya nggak ada yang jawab tuh kan garing banget nih aku nge-MC-nya kayak Iya. penontonnya pada nggak respon gitu segala macam. Tapi kalau ketika kita ngelempar pertanyaan dan mereka kayak ngasih feedback kayak iya segala macam gitu jadi kan. makin seru kan? Bener, jadi kayak aku tuh berasa ada obrolan gitu sama mereka di sana dan obrolannya jadi nyambung dan kayak kita memang kayak punya temen di situ yang dampingin kita lagi kerja gitu. Jadi nanti kalau jumpa teman-teman MC atau teman-teman yang lagi live music, kalau ngajakin interaksi sama pemirsa itu jangan ditolak ya, itu gaspol aja, harus berani ya Vin ya. Benar. Bener. Dan Vina ada rencana nggak mau bikin single mungkin ke depannya gitu, mau diseriusin lagi di bidang nyanyinya gimana Vin? Kebetulan aku banyak ya nerima pertanyaan-pertanyaan Widih. ini. Kenapa nggak ikut kontes? Ajang pencarian bakat Kenapa bisa. nggak ikut ini itu? Atau mau diseriusin langsung masuk dapur rekaman juga bisa. Itu gimana Vin? Aku kebetulan nggak terlalu fokus di nyanyi karena aku cukup jadiin itu ke hobi. Karena menjadi dokter gigi sudah sangat-sangat ribet, jadi aku nggak mau ribetin hidup aku lagi. Jadi Oke. cukup di hobi aja. Cukup Bang di hobi Doni. aja. Suka sih, suka. Tapi ya udah, aku mikirnya ya fokusnya ke dokter gigi aja deh, nggak usah ke nyanyi gitu. Oke. Kalau rekaman gitu, aku pernah ada sih nyoba dulu kan, biar Cover-cover tahu gitu ya? rasanya, biar tahu rasanya nyoba. Dan itu banyakan project thank you, jadi kayak sama-sama untung sama teman aja. Aku emang nggak ngarepin apa-apa, emang pengen coba vibe-nya gimana nih kalau kira-kira rekaman. Terus udah aku coba, ternyata bukan ini yang aku cari. Aku Oke. nyanyi memang cuma mau ya nyanyi aja, hobi aja, bukan mau nyari Untuk sesuatu. pekerjaan gitu kayak sebagai pekerjaan enggak ya, karena memang tugas utama dan pekerjaan utama ya fokusnya pengen jadi dokter gigi ya Vin ya. Oke, gitu pemirsa. Pasti penasaran dong mau denger Vina nyanyi, iya kan? Aku mah penasaran banget dari tadi ya. Boleh Vin, dikit aja nyanyi. Apa nih yang lagu yang andalan Vina di biasanya deh? Lagu apa Biasanya ya apa yang ya? sekarang lagi hype, apa ya lagunya? Kalau biasa Vina bawa apa nih kalau lagi itu? Bingung aku tuh, masa aku harus Lagu- buka playlist dulu? Lagu Vina Panduwinata. Di Vina dadaku. Panduwinata. Ada kamu pernah nyanyi itu kan? Enggak kok, enggak kayak- pernah. Pernah deh kayaknya. Kalau yang sama si Enggak. HSP, karena kan Vina nih nyanyi bawa ini lagu-lagu jazz gitu, pop gitu juga gak sih? Iya kan? Iya sih lumayan. Makanya aku kayak pernah denger deh Vina nyanyi lagu itu, atau mau lagu lain juga boleh kok. Oke. Melawan Coba nih. lagu ini, lagu yang terhit sekarang kan kayak Mahalini gitu-gitu. Apalagi Tiara Andini. Bebas sih kalau mau lagu apa aja bisa. Bingung aku. Apa nih, yang terlintas di kepala aja deh. Yang terlintas apa ya? Ayo. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku. Udah. Berdiri Nggak boleh. tegak di Nggak boleh. depan aku. Ntar bayarannya double loh. Waduh, produser. Gimana nih? Kita jadiin penyanyi TVRI kita? Dia bisa? Bagus banget loh suaranya. Sudah. Oh, sudah ya. Sudah. Oh, Sudah. musik memori ya. Tapi sayang banget, dikit banget tadi. Padahal bagus loh, Vin. Kalau banyak-banyak ntar kita jumpa di kafe aja. Oke, datang nanti ya ke kafe tempat Vina live music. Oke. Oke.
Siap. Dan kalau mau tahu nih updatean Vina tentang misalnya hari ini di live music di sini atau di mana gitu ya. Itu bisa pantengin Instagram aja. Bisa. Aku biasa selalu update di story Instagram. Mau manggung di mana hari ini gitu ya. Sampai jamnya juga biasa aku ini. Yuk ramein gitu. Jadi aku juga kalau nyanyi banyak bawa pasukan biar enak ya, biar enak nyanyinya. Biasanya teman-teman sendiri kan. Bener. Jadi lebih suasananya bisa lebih pecah aja gitu di situ ya nggak sih? Oke deh. Nah, itu dia tadi ya udah denger Vina nyanyi, suaranya bagus banget tapi sayangnya cuman seupil banget, dikit banget ya. Ya. Jadi pengennya tuh Vinanya lebih panjang lagi nih nyanyinya. Tapi ya udah kalau saatnya pengen ketemu sama Vina lagi kayak Vina bilang tadi, jumpa aja di kafe ya. aja. Dan kalau ngomong-ngomong masalah lagu yang sering Vina dengar, top 5 playlist lah, lagu-lagu apa aja nih yang Vina sering dengar atau yang sering Vina bawain? 5 aja. Kalau denger aku tuh hampir dengar semua lagu, tapi nggak semua kena di hati ya. Oke, berarti otomatis yang 5 ini yang kena di hati dong. Benar. Iya. Merupakan lagu andalan aku ketika lagi manggung. Oke, apa aja? 5 ya. 1. Alicia Keys, If I Ain't Got You. Oke, 2. Coba berarti lagunya tuh kayak ini ya. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Feeling you baby. Iya. Kamu nggak jadi penyanyi aja? Nggak apa-apa, aku udah cukup MC aja. Okay. Kalau nyanyi nanti aku semakin multi talent nanti ya. Semakin mahal bayaran aku nanti. Kayak Vina bilang. Yang kedua tadi, apa lagi? If I Ain't Got You, udah kedua apa? Just the Two of Us. Just the Two of Us. Itu lagunya dari yang ini enggak sih? Just the Two of Us gitu kan? Iya, aku nggak bisa nyanyi. Oke, nggak apa-apa. Nggak bisa nyanyi aku, cuman tahunya itunya doang ya. Yang ketiga tuh aku doyan playlist Geisha sama Dewa ya, jadi kayak apa aja boleh. Dewa. Salah satunya Geisha. Lagu apa ya? Kering air mata. Enggak. Sedih banget. Cinta dan benci loh, Cinta dan benci. Cinta dan benci coba. Cinta dan benci ya? Aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Udah. Sesungguhnya aku tak mampu. Oke. Itu 3 ya? Yang ketiga. 2 lagi, Vin. Satu sering lagi. aku bawa Dewa apa ya? Kayaknya lagu kangen tuh udah terlalu mainstream, jadi nggak terlalu ini. Kalau kangen sama Risalah Hati. Aku doyan Separuh Nafas kayaknya. Oke, coba Separuh Nafas. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewiku. Ya, itu dia. Terus yang kelima, yang terakhir. Kelima biasanya. Yang 5 apa nih? Ya. Hati-hati di jalan. Widih, ini yang paling baru berarti ya. Iya, ini yang paling baru, yang paling ngena. Yang paling ngena. Nyanyi sedikit aja. Hati-hati di jalan. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di bilangan. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira Iya, kita aduh, fales banget, jomplang banget, suara dari bagus jadi fales. Gimana sih? Oke, tepuk tangan dulu dong buat Vina. Kameramennya jangan ngantuk. Ayo abang. Kameramennya jangan ngantuk, udah terbuai banget Vin sama suara Vina. Waduh, enak jadi. A very nice lullaby nih kayaknya, bisa jadi bobo kan. Kameramennya jadi bobo deh ya. Bang Koji, jangan tidur bang. Ya, oke. Vina, tadi udah nyanyi-nyanyi udah selesai ya. Vina ini ternyata pernah ikutan duta wisata juga nih. Duta wisata apa saja sih yang pernah dia ikutin? Nah, dengar-dengar ada di 2 daerah ya, Vin? Pernah ikutan 2 daerah ya? 2 daerah. 2 daerah. Yang pertama, terjun di duta wisata kapan? 2014 apa 2013 aku lupa. Itu di mana? Gitu. Aceh Utara. Duta wisata Aceh Utara. Dekat rumah. Oke, dekat rumah. Itu boleh cerita nggak? Itu waktu SMA berarti? SMA itu aku kelas berapa ya? Kelas 1 apa kelas 2? Kelas 2 kalau nggak salah. Oke. Nah jadi ceritanya tuh aku pentolan sekolah. Korbannya gitu. Sekolah. Tiap kali ada event, Vina. Suruh ikutan sama ibu gurunya ya? Nah, jadi kebetulan aku lumayan suka bahasa Inggris dari dulu.
Dari SMA tuh lumayan suka ngomong tuh di rumah. Memang kalau sama mama kadang-kadang tuker-tukeran tuh pakai bahasa Inggris. Waduh. Memang gitu. Ini international family banget nih, pakai bahasa Inggris bahasa utama di rumahnya ya. Oke, nah jadi kebetulan aku aktif-aktifnya pas sekolah itu SMA. Jadi ada salah satu guru kebetulan waktu itu si Miss itu bahasa Inggris. Nah lihat nih, kayaknya bisa nih, punya potensi katanya. Insya Allah coba dulu. Jadi aku tuh nggak ada di briefing apa-apa. Yuk siang kita ke kota, itu ada urusan katanya. Ya udah Bu, boleh. Jadi aku nggak sekolah siang, itu ikut gurunya. Berdua waktu itu sama cowok ada satu. Terus ikut, lah ini kok tiba-tiba audisi, apaan nih gitu. Atau aku nggak apa-apa. Kaget banget. Nah jadi Bu mau ini, baru dijelasin loh, udah nyampe tempat baru dijelasin. Ya udahlah aku ikut. Nah aku tuh ngerasa nggak pede-pede banget waktu itu karena memang belum berani ngomong tuh, nggak speak itu aku belum masih sangat, anak SMA, masih malu-malu gitu ya Vin ya. Jadi selamatnya aku waktu itu jadi duta wisata Aceh Utara. Karena aku pidato pakai bahasa Inggris. Cuma itu yang aku punya. Itu bisa juga karena akhirnya. inner beauty aku belum ada. Aku nggak bisa waktu itu, nggak bisa. Jadi akhirnya terpilihlah sebagai salah satu finalisnya waktu itu. Atau bahkan bisa ada juara waktu itu. Aku juara 3 kemarin. Second runner up. Second runner up Duta Wisata Aceh Utara 2014. Dan itu adalah korban dari keisengan guru sekolahnya suruh dia ikutan duta wisata ya. Luar biasa banget nih Vin. Terus juga setelah dari Aceh Utara akhirnya kan waktu itu ikutan lagi Banda Aceh waktu itu ya, Agaminong Banda Aceh di 2017 ikutan Agaminong Banda Aceh. Boleh bagi sedikit pengalamannya, mungkin udah sedikit lebih ready karena bukan kekejaman keisengan guru lagi. Tidak, itu pentolan kampus. Pentolan kampus. Lagi-lagi aku tuh sebenarnya bukan orang yang suka ikut lomba, audisi, kontes, aku nggak suka. Makanya lomba nyanyi juga aku nggak pernah ikut karena aku nggak suka. Nah jadi kebetulan ada satu senior di kampus yang pentolannya kampus tuh jadi aktif di perdutaan. Nah jadi mana nih kok 2 tahun gak ada yang nerusin. Nah jadilah dosenku ngomong, kamu gini kamu. Siapa ya waktu itu ya? Meriza Akbar. Meriza Akbar, ya, baiklah. Dia kan 2015 ya duta wisatanya. Oke. Ini kok udah 2 tahun kok nggak ada yang ngelanjutin. Nah ya udah, jadi 2017 diajaklah aku sama dosen, ikut nggak? Saya bantulah kuliahnya waktu itu kan masih kuliah. Masih sarjana kan, masih dalam proses ngambil gelar sarjana. Saya bantu, kamu nggak masuk nggak apa-apa, yang penting ini tugas kerjain. Oh ya udah. Nah jadi sebenarnya nih Bang Doni waktu itu dia ketua ikatannya. Saya ketua ikatannya, makanya udah kenal sama dia dari 2017 pemirsa. Dia yang ospek aku. Nggak ada ospek ya. Jangan nggak ada ospek di Duta Wisata Banda Aceh, nggak ada ospek. Nggak, istilahnya. Iya, dalam tanda kutip lah ya istilahnya ya. Dalam tanda kutipnya mengospek, padahal enggak sih. Mendisiplinkan lebih baik ya. Mereka melatih jiwa raga kita. Menjadi lebih kuat gitu ya. Nah, jadi waktu itu kebetulan aku nggak terlalu antusias gitu. Jadi kayak memang ikut ya udah, terus ikut kayak, masuk nih 15 besar. Kaget kan. Oh ya udah, dan aku juga memang kalau ngomong tuh memang suka nggak terlalu rapi, jadi sepertinya aku sangat belum merasa diri tuh belum pantas banget kalau jadi duta tuh belum gitu. Tapi alhamdulillah rezekinya di 15 besar waktu itu ya, dari 70-an 80-an peserta ya waktu itu ya Vin ya, dan tembus 15. One of the best achievement juga lah ya. Of course, Banda Aceh loh. Banda Aceh loh, bagus kan? Dia emang memuji pinter ya. Pinter banget memujinya dia ya, luar biasa. Vin, abis ini kita buka puasa ya, atau makan di mana abis ini? Iya, boleh. Terima kasih. Jadi Vina waktu itu lulus 15 besar, jadi finalis Agaminong Banda Aceh 2017 gitu ya. Tapi waktu itu masih belum ini ya Vin ya, masih belum dapat placement waktu itu ya. Belum. Dan akunya aku emang nggak antusias waktu itu. Sangat menyesal ya kalau bisa diulang waktu tuh aku pengen maksimal gitu ya, pengen jor-joran gitu ya. Waduh, ya udah nggak apa-apa deh. Berarti ada rezeki lain ya. Ini buktinya sekarang udah jadi penyanyi, dokter gigi muda ya, fokus ya. Tapi kita nunggu lagi nih gebrakan-gebrakan final lainnya apa nih kira-kira nanti ke depannya. Gitu. Insya Allah ya, doain. Tapi ada hal unik juga nih dari seorang Vina Fitria Andika dia pemirsa.
Kalau orang biasanya pelihara kucing kan ya. Oke. Pelihara kucing, pelihara kayak hamster gitu kan. Pelihara ada juga yang pelihara mungkin kayak pelihara ular ada kali ya. Tapi kayak ini luar biasa banget. Peliharanya adalah monyet. Aku takut. Kenapa aneh ya? Takut. Emang pelihara monyet aneh? Aku takut. Oh iya, oke. Iya, karena biasa kan nemu monyet itu kan di hutan kan ya, bergelantungan gitu, pasti dia lasa gitu kan ya. Kalau ular juga aku pokoknya dengan binatang peliharaan kayak ular, itu kan kayak termasuk yang eksotik gitu ya, kayak ular. Itu kan takut gitu, binatang liar gitu kan, itu aku takut. Ada juga yang pelihara iguana gitu kan kayak, benar itu kan ada. takut gitu yang kayak nggak lumrah gitu loh buat dijadiin binatang peliharaan gitu. Dan kenapa sih seorang Vina bisa kepikiran buat nge-adopt atau ngepelihara monyet? Kenapa, Vin? Awalnya, aduh, malu banget. Ini penasaran banget gak sih? Karena orang bilang cantik-cantik pelihara monyet gitu kan. Gimana gitu? Maksudnya kenapa bisa monyet gitu? Biasanya kan orang cantik-cantik itu kepeliharaannya kayak kucing Persia gitu kan ya. Vina. Yang pertama tuh aku nggak suka kucing. Kenapa? Oh, oke. Karena bulunya rontok. Aku kebetulan alergi debu. Oh, Dan gitu. bulu-bulu tuh nggak bisa. Nah, jadi nggak pernah mau pelihara kucing ya di rumah juga. Terus kenapa pelihara monyet? Awalnya tuh aku nemu yang bayi. Oke. Ditelantarkan waktu itu. Jenis kelaminnya jantan, ditelantarkan. Terus aku mau coba adopt tuh, gimana nih? Awalnya juga takut, geli gitu loh. Karena Iya. tangannya tuh kayak tangan manusia, Tangan kayak tapi manusia. kakinya tuh panjang gitu, tau nggak? Dan kecil waktu kan masih bayi ya waktu itu. Benar. Badannya juga ringkih, jadi aku kayak megang takut. Waktu itu masih geli, awal-awal masih geli. Terus aku belajar banyak baca tuh kan, apa ya, Macaca fascicularis bahasanya ya. Jenisnya gitu ya. Oke, bahasa Latinnya lah ya ceritanya. Oke, jadi aku coba belajar. Ternyata rawat monyet ini gampang banget. Ngerawatnya. Makannya juga nggak ribet. Oke. Terus juga bisa dipakein pempas kan, jadi nggak pup sembarangan. Iya, Nggak iya, iya, perlu beli benar-benar. pasir loh. Oh, iya, Nggak iya. perlu ganti pasir loh. Terus juga mandi bisa dimandiin di rumah kan kalau monyet. Nah, jadi setelah aku coba-coba dulu nih, trial lah 1 bulan, bisa nggak ya rawat monyet kira-kira. Ternyata enak, keterusan. Terus juga kayak Ternyata enak. bisa jadi teman ngobrol loh Bang. Oh iya, serius. Mereka nggak ngerti bahasa kita, terus misalnya kayak aku ngeluh, Ngerespon "Ini nggak hari sih? Ini capek banget kok asmi deh." Hah? Kayak gitu dia? Serius? Beneran? Ya Allah. Jadi kalau seandainya kita ngomong sesuatu, dia ngerespon? Ngerespon. Contoh responnya apa aja kayak, gitu? Iya, misalnya kayak pokoknya ngeluh aja. Wow. Aku kan butuh tempat ngeluh ya. Iya, iya, Ngeluh iya. loh ya. Bener. Ngeluh aku ke binatang peliharaan tuh. Tadi capek kali tadi. Kok capek tadi, capek tadi ada masalah ini tuh. Dia liatin. Oke. Hah? Gitu kan. Itu jadi keseruan aku. Oke. Iya, iya. Peliharaannya tuh seseru ini. Waduh. Keterusan lah jadinya aku pelihara. Itu yang pertama, namanya Bubu. Bubu? Karena dia sering ngomong bu. Oke, Jadi makanya panggil dikasih Bubu. nama Bubu. Iya, Itu bener. yang jantan itu ya? Yang jantan. Oke. Rawat gitu. Makanannya tuh nggak susah-susah banget. Dia makan apa yang kita makan loh. Ya, apa contohnya yang kebiasa Vina kasih sama Bubu? Indomie dia makan. Oke, mie instan dia makan ya? Makan. Oke. Mie instan dia makan. Terus es krim yogurt dia Oke. makan. Wah. Nasi mau makan. Nasi makan juga. Sate, aku kan doyan sate nih. Sate, makan sate. Makan sate. Jadi dulu tuh kalau belajar IPA kelas 2 SD, monyet makannya apa? Pisang. Orang pisang nggak sih ngomonginnya kan? Malah monyetku tuh nggak terlalu doyan Doyan pisang. enggak. Oke. Kalau 1 bulan pertama oke, mungkin buat nutrisi dia tuh aku kasih susu Formula ya? Formula yang Susu rendah bayi ya? laktosa. Oh, yang rendah Kenapa laktosa. harus rendah Kenapa laktosa? tuh? Karena kalau misalnya monyet ini masih bayi, laktosanya terlalu banyak, dia bakal gampang muntah. Oke. Nah, jadi ada satu merek susu formula yang 0 sampai 6 bulan yang rendah laktosa. Jadi aku pakai itulah buat ini. Terus juga ternyata itu waktu itu sempat kurang. Jadi aku pernah beli susu kambing murni buat ngasih ke mereka. Ternyata mereka doyannya susu kambing. Susu kambing, waduh, kita aja nggak minum susu kambing ya? Bener, jadi aku harus stok susu kambing buat Tapi monyet. kalau seandainya Vina bilang ngerawatnya mudah dan juga Mudah. kayak nggak ribet gitu ya. Tapi lumayan harus ada finansialnya nggak sih ngerawat monyet? Karena kan beli susu formula apalagi yang khusus rendah laktosa itu kan juga lumayan mahal. Terus juga apa ya, kayak makanan itu kan yang fancy kayak kita juga nih, es krim ataupun apa gitu segala macam. Itu
mahal nggak sih Vin ngerawatnya? Kalau dibandingin sama kucing malah menurut aku jauh banget mahalan kucing. Oh iya? Kenapa? Oke, dia bisa Itu ibaratnya makan. kayak ngerawat anak kan kalau Iya, tapi monyet dia ini? makan apa yang kita makan loh Bang Don. Jadi Oke. kayak aku lagi makan apa ya aku tinggal bagi aja ke dia. Sharing gitu Jadi ya. nggak terlalu keluarin biaya terlalu banyak. Justru susu ya awal-awal aja loh, 1 Iya. sampai 3 bulan usia monyet biasanya. Oke. Yang lebihnya ya apa yang aku makan, buah, kayak longan, mereka doyan longan. Oh, doyan juga? Dan aku paling doyan buah tuh longan kebetulan. Longan, Jadi waduh. tiap beli itu ya mereka makan apa yang aku makan. Jadi tinggal bagi aja loh, Tinggal nggak payah sharing. beli khusus gitu. Oke, buah longan tadi ya. Iya, Gimana buah Pak Produser? Buah longan? Longan itu yang kayak Kelengkeng. kelengkeng gitu loh. Iya, Itu longan. dia. Jadi memang si Bubu ini makan apa yang Vina makan. Jadi emang nggak ngususin satu makanan khusus buat dia gitu ya. Kalau masalah Pampers itu kan jadi salah satu pengeluaran yang bisa dibilang lumayan juga kan ya harga Pampers gitu kan. Apalagi kalau seandainya dia pup ya ataupun dia pipis gitu di situ kan harus langsung diganti gitu Oke. kan. Itu gimana tuh? Mungkin ganti pampersnya sehari sekali atau gimana? Karena anak bayi kan kalau misalnya baru aja nih dipasangin pampers tiba-tiba dia pup kan ganti lagi nih. Nah, itu gimana? Aku kebetulan nggak beli pampers yang khusus binatang. Kalau yang khusus Oke. binatang itu mahal banget loh. Jadi aku belinya itu yang pampers bayi. Bayi? Tapi yang ada model perekatnya itulah. Oke. Bukan yang model celana, Celana. apa enggak? Oh, Kalau model iya, iya. celana itu bakalan longgar Kalau banget dadaran, di dedoran ya? pergelangan paha si monyetnya. Jadi aku pakai yang model perekat, jadi bisa kayak bayi gitulah. Lucu banget. Oke. Terus juga agak dibolongin dikit kan buat lubang ekornya. Oh, Kalau iya. masalah pup itu kebetulan monyet itu suka buang air kecil dan buang air besar itu waktunya kita nggak bisa tentuin. Nggak bisa prediksi ya. Tapi kalau dibandingin sama berapa banyak duit yang aku harus keluarin buat pampers daripada pasir kucing, itu lebih banyak pasir kucing Oh menurut iya. aku. Iya. Oh, alah. Karena Ini lebih nggak tahu juga sih ya kalau seandainya spend biaya berapa gitu untuk ngabisin untuk kucing gitu kan ya. Karena memang nggak pelihara juga masalahnya di rumah. Berarti memang kalau selama ini pengalaman Vina adalah lebih banyak cost-nya kalau seandainya untuk merawat kucing berarti Iya, gitu ya. karena selama aku itu ya. kebetulan banyak kerabat yang pelihara kucing terus pernah tanya-tanya kan ini berapa aja, belum salonnya, belum Oh harus ke iya, dokter hewannya, belum mandinya aja kan mereka harus ke pet ini shop kan, ke ya? pet shop ya, nggak bisa mandi sendiri. Sedangkan aku kalau monyet ya sampo apa yang aku pakai ini. Pakein dia. Oh, bisa gitu ya? Bisa pakai sampo. Aduh, itu berarti dia dari bayi banget, dari umur baru lahir sampai sekarang udah umur berapa Bubu? Kalau Bubu sekarang mungkin udah 2 tahun. Udah 2 tahun Udah, sama Vina ya? udah 2 tahun. Wah, tapi Bubu nggak sendirian dong di rumah. Enggak, Ada karena siapa nih aku Bubu? mikirnya dia seorang jantan ya. Biasanya kalau binatang jantan ini bakalan lebih agresif ketika dia sudah punya hasrat untuk kawin ya, kan Oke. binatang kawin. Oke, jadi aku coba pelihara betina. Nah, jadi ada yang sedikit sedih nih Bang Doni. Kenapa tuh? Jadi betina ini waktu itu aku nyari apa ada yang lepas adop gitu. Jadi pernah berapa kali aku coba pelihara betina dan mati. Ternyata Oke. tuh badannya si hewan betina ini sangat-sangat ringkih, nggak bisa bener-bener asal-asal. Kalau yang betina, Jadi, yang betinanya ya? Aku sempat nyari Oke. betina itu berapa kali, 3 kali, yang keempat baru yang hidup. Oke, selebihnya itu mati semua. Mati. hewannya, Padahal aku udah monyetnya. coba seoptimal. Ini salahnya di mana? Aku coba ngasih susu, aku coba kasih pisang, aku kerokin bener-bener kayak ngerawat baru bayi, lahir iya gitu. bener-bener. Ternyata memang nggak bisa, memang ringkih karena mungkin Oke. mereka ada di jalan dalam waktu yang lama gitu, atau mereka belum bisa lepas dari ASI. Dari semua yang aku pelihara itu yang keempat, alhamdulillah yang bertahan, Yang bertahan sampai sekarang ya, sedih Oke. sekali. Karena memang mungkin masih ringkih ya kondisi tubuhnya waktu Benar. itu. Memang hewan yang betina itu memang lebih lemah fisiknya lebih loh. lemah fisiknya. Oke, berarti sekarang bertiga dong di kamar ya? Bertiga. Ada Vina, ada Bubu, sama ada Gwyn. Gwyn. Namanya Gwyn itu Kenapa aku dikasih nama ambil Gwyn? dari hero Mobile Legend. Jadi kan aku main game suka Mobile main Legend. Mobile Legend ternyata yang satu ini. Iya. Ya ampun, Iya, suka kalau mabar lagi ya. senggang, kalau lagi senggang. Lagi senggang main Mobile Legend juga. Berarti ambil nama Gwyn dari situ. Terus sekarang biasanya kalau seandainya Vina di rumah nggak sama Gwyn sama Bubu ngapain aja tuh? Ya nggak ada sih, aku leyeh-leyeh aja istirahat.
ngebucin kali ya. Ngebucin sama Bubu sama Gwyn gitu ya? Iya, ngebucin sama mereka. Oke. Pokoknya kalau apa ya, ada kesenangan sendiri ketika tidur. Mereka tidurnya sama aku loh. Barengan di sebelah? Di leher. Waduh. Beneran, mereka tidurnya di Tak leher. keimpit tuh, apalagi kalau lasak-lasak gitu. Kebetulan kiri aku kanan. tidurnya nggak lasak. Oh, nggak lasak ya. Oke. Jadi monyet ini mungkin lebih manja sama kita. Beda sama kucing, dia nggak bisa tidur sendiri. Oh. Jadi kalau aku kandangin tuh aku suka nggak tega. Karena mereka suka panggil-panggil, teriak-teriak Oh, gitu. sampai jam 3 malam teriak-teriak. Ketika aku keluarin dari kandang, aku gendong, aku taruh di leher, Baru diem, tidur? Oke. Jadi aku harus bawa mereka tidur bersama aku di setiap malam. Jadi memang harus mendampingi selalu ya. Bener. Kalau tiba-tiba Vina keluar kota, itu gimana ceritanya? Biasanya mereka? aku titip ke teman. Oke. Nah jadi Bang Temen Don nggak apa-apa tuh? sebenarnya Nggak geli mereka? kebetulan aku punya satu teman cat lovers ya. Oke. Cat lovers dan dia punya kandang gede banget di rumah. Kebetulan dia pelihara monyet juga. Oke. Nah jadi waktu itu aku sempat open adopt Bubu. Aku lepas gitu sama Gwyn. Sekarang aku udah nggak pelihara lagi. Palingan cuma kayak jemput mereka sekali-sekali Mau buat main gitu kangen ya? dan kangenan Kangen-kangenan, doang. oke. Nah jadi aku tuh udah lepas adopt, aku kasih ke teman aku ini. Nah kebetulan dia punya monyet juga dan dia punya kandang gede. Aku tuh nggak tega loh kalau aku harus kandangin tiap hari tuh dan mereka nangis-nangis tuh aku nggak bisa. Jadi aku mikir ya udahlah biar ada temennya juga. Waktu itu Gwyn belum ada. Oh, belum ada Gwyn Nah waktu jadi itu. kan Bubu sendiri. Iya. Jadi aku kasih Bubunya ke teman aku. Terus aku nyari yang betina. Akhirnya mereka sekarang bertiga. Bertiga di kandang itu ya, waduh. Kalau di rumah Vina waktu itu suka manjat-manjat nggak mereka? Karena kalau monyet itu kan suka manjat-manjat kemana-mana, sana sini usil gitu. Banget, Usil banget ya? Monyet ini mungkin minusnya usil. Usil. Dan Contoh mereka, keusilannya gimana? Mereka tuh suka yang sparkle gitu, Oh, tau yang nggak? mengkilat-kilat gitu ya, yang Jadi misalnya aku tuh di rumah tuh punya jarum pentol, itu kan sparkle tuh, kilat. Iya, Terus kilat-kilat. juga kayak perhiasan atau mani-mani atau apa yang bunyinya tuh yang pokoknya cing-cing-cing iya. gitu, atau yang berkilau-berkilauan Iya, gitu ya. mereka suka ambilin. Suka ambilin. Setinggi apapun kita letakin di atas lemari, mereka Ambil. Kecuali harus masuk ke dalam lemari gitu ya. Nah, usilnya di situ. Jadi monyet ini suka manjat-manjat. Otomatis kalau aku nggak kandangin dan aku cuma naruh di kamar, kamar bakalan Berantakan ya. Hancur. Waduh, hancur kayak kapal Seperti pecah ya. kapal pecah. Pernah kejadian berarti ya? Sering. Oh, sering ya. Berarti kalau Vina lagi keluar, misalnya kayak lagi nyanyi ataupun lagi koas, itu mereka dikandangin berarti? Aku kandangin sebentar. Dikandangin sebentar. Oke. Jadi itulah ya suka dukanya seorang Vina yang merawat 2 ekor monyet, ada Bubu dan juga Gwyn. Tapi sayang banget sekarang Bubu sama Gwyn itu udah di open adopt ya. Berarti ya udah sama tuannya yang baru di kandang yang lebih besar dan juga udah ada temennya juga. Tapi sekali-sekali Vina juga tetap ya masih lepas-lepas kangen-kangen sama mereka berdua gitu. Udah kayak anak sendiri kan? Iya, karena memang kayak gimana ya? Ada satu teman juga, aku yang pelihara monyet juga, gitu kan ya. Itu memang keterikatan emosionalnya cukup tinggi. Beda gitu. kan sama kayak pelihara kucing iya, kan? Jadi Beda loh, emang emosionalnya beda. lebih tinggi gitu. Bahkan suka kayak peluk-pelukan sama monyetnya, suka cium juga, gitu kan ya. Pokoknya memang bener-bener kayak nge-treat manusia. Iya nggak sih? Aku pulang dari mana-mana tuh mereka langsung nunggu, langsung meluk kaki. Weh. Itulah pulang ke sweet rumah ada yang banget. nungguin loh. Iya, waduh, kayak bener-bener ditungguin sama anak ya, Vin ya. Benar. Oke, itu dia tentang Bubu dan juga Gwyn. Nah, kedepannya Vina bakal ada rencana lagi nggak sih buat memelihara? Mungkin mau ambil lagi Gwyn atau Bubu, mungkin kalau seandainya pengen gitu. Nggak tahu ya. Aku takut menyiksa mereka. Oke. Aku ngasih ke temen bukan karena aku mau lepas tangan, tapi karena mikirin ini nggak bisa dikandangin loh, nanti kesiksa gitu. Dan aku juga nggak tega ngelihatnya kalau dikandangin. Bisa aja aku kayak bikin kandang gede, tapi aku nggak tega kalau melihat mereka dikandangin. Makanya Bubu sama Gwyn juga kalau aku jemput tuh tidur tetap sama aku, nggak aku kandangin. Nggak dikandangin ya? Tetap sama aku. Nah tapi kalau untuk pelihara lagi kayaknya nggak tahu ya. Mungkin kalau Bubu sama Gwyn udah punya anak? Mungkin. Mau ambil anaknya sama nenek? Pelihara sama mami. Sama mami.
sama nenek. Punya Karena kan, cucu dong. karena iya kan Gwyn sama Bubu kan anaknya kamu nih ceritanya Iya. nih, otomatis anaknya mereka adalah cucunya Cucu. cucunya Vina. Neneknya berarti ini Iya, ya. oke. Oke, nanti boleh lah main-main sama neneknya sekali-sekali ya. Tapi kalau pelihara lagi kayaknya enggak deh, karena aku udah tahu sekali pelihara bubu tuh aku nggak bisa lepas gitu. Nggak mungkin monyet rumahan itu kita lepas langsung ke alam liar tuh nggak bisa. Mereka Oke. bakalan di ospek abis-abisan sama alam. Karena aku banyak dengar teman-teman ada juga yang pelihara monyet, mereka lepas ya nggak pernah ketemu lagi atau nggak tahu lah apa yang kejadian kan. Iya. Memang nggak bisa. Itulah resikonya ya kalau kita pelihara hewan yang ada di luar itu bawa ke rumah, ketika kita lepas lagi mereka Susah adaptasi kali ya mungkin seleksi ya. alamnya Seleksi bakalan alamnya. lebih berat. Hidup itu keras coy, ya. Jadi kalau seandainya udah dimanja di rumah terus dilepas ke alam liar lagi itu penyelesaiannya bakal lama sih Iya, ya. susah. Gitu. Dan itu kemarin dapat si Bubu berarti dari mana? Dari orang Teman juga? kebetulan, Teman ya? teman-teman ada yang nemu terus nanya, ini jumpa monyet katanya, mau kasihin ke hutan takut nggak ada yang mau asihin. Oke. Karena induknya monyet ini nggak bakalan mau sembarang ngasih Asi. asinya ke anak-anak monyet loh. Nah jadi aku mikir, ya lucu udah sini, aku pelihara Oke. aja. Awalnya dari situ. Itu sebenarnya diperbolehin nggak sih kalau seandainya mau pelihara monyet itu, atau memang harus terdaftar, harus ada ada sertifikatnya dulu untuk adopt atau gimana nih Vin? Mungkin ada teman-teman pemirsa di rumah, pemirsa Dapur Medsos yang pengen juga nih pelihara monyet di rumah gitu kan? Ini supaya itu nggak menyalahi aturan atau gimana? Ada nggak sih cara-cara tertentunya gitu Vin? Kalau dia tergantung jenisnya loh, tergantung jenisnya. Kalau lutung kayaknya nggak boleh. Nggak Lutung boleh. soalnya satwa yang dilindungi. Oke. Tapi kalau si monyet pantai ya, yang aku pelihara monyet pantai itu, aku pernah nanya juga, ini kalau sama polisi ditangkap nggak ya? Gitu kan. bener, Jangan sampai disita, Iya. jangan sampai kena pidana lah aku Betul. gara-gara pelihara monyet. Ternyata kalau monyet pantai itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau lutung atau yang kera ya, kera nggak boleh. Orang Kera. utan gitu ya. Pelihara orang utan di rumah gede banget ya. Jadi nggak apa-apa berarti kalau monyet pantai yang kayak Vina pelihara kayak Bubu dan juga Gwyn itu harus ada pendaftarannya nggak sih? Enggak ada. Justru yang harus ada pendaftaran itu untuk hewan-hewan yang dilindungi. Dilindungi. Itu Contoh bahkan kayak nggak bisa, kan? orang luar negeri itu banyak yang pelihara kera kan. Nah, itu pakai Pakai pendaftaran Surat, pendaftaran gitu. Oke, berarti ini memang ya adopt secara ini aja dengan yang punya sebelumnya gitu ya, Vin ya. Oke, itu caranya kalau seandainya mau pelihara boleh, tapi harus niat, harus dirawat dengan baik. jangan setengah-setengah. Jangan loh. setengah-setengah. Jangan sampai mati gara-gara Betul. kita salah rawat. Karena ini makhluk hidup juga pastinya punya apa ya? Punya rasa juga kali ya, kalau dia diperlakukan gak baik kan tersiksa banget juga ya. Dia ngerti, diajakin ngomong aja dia bales ya, Vin ya? Beda loh. Kalau kita ngerawatnya baik, keterikatan dia sama kita feedbacknya jadi lebih banyak. Oke. Karena ada temen aku mungkin yang dia nggak ngerawat yang kayak aku ya, dia nggak sampai bawa tidur banget gitu. Ya jadi juga keterikatannya nggak kayak aku sama Nggak aku begitu sama. terlalu terasa, aku emosional terasa, gitu aku ya. terasa, aku terasa. Oke. Kalau seandainya bicara peliharaan, sebelumnya udah pernah pelihara binatang yang lain nggak? Kayak iguana ataupun apa yang lain yang beda gitu dari yang lain? Kalau reptil enggak. Nggak pernah, reptil nggak Aku pernah ya? geli ya. Geli Kalau ya? reptil tidak. Kalau buaya mungkin udah pernah. Pernah? Buaya beneran apa buaya-buayaan yang kita ketemui biasanya? Buaya-buayaan. Buaya-buayaan. Reptil ya, nggak Reptil, boleh. oke. Oke, jadi kalau pelihara aku tuh pernah dulu banget kelinci di rumah, tapi nggak bener-bener ini. Kucing ada, kucing rumahan doang, tapi Ada. bukan yang buat khusus gitu dipelihara loh. Cuma kasih makan aja gitu. Oke. Terus aku pernah coba pelihara kura-kura, gagal. Pernah? Gagal? Gagal, karena Mati? aku nggak ngerti rawat Oke. ya. Yang dibeli sepasang itu loh di pasar malam, tau nggak? Oh, yang kecil. warna hijau. Iya, tahu. Nanti lama gede juga kan dia Iya, kan? Gede. mati. Nggak Mati. bisa aku. Jadi aku nggak mau, Oke. kalau udah mati aku nggak mau nyoba lagi. Aku pernah pelihara hewan dulu. Ayam warna-warni. Waduh, yang kalau beli di gede pasar warna malam. Iya, putih. warna putih kalau gede. Ayam Teletubbies. Iya, makanya Teletubbies. ayam warna kuning. Aku kan bertiga bersaudara ya. Aku yang cewek sama yang cowok. Jadi masing-masing kita punya satu. Aku juga pernah Iya. pelihara itu. Kita tahu nggak pelihara di mana? Di kardus, men. Sama Iya aku kan? juga, warna Di merah sama warna kuning. Kardus ini kardus rokok yang Iya. tinggi itu. Nah, itu kan kita bolong-bolongin biar dia bisa bernafas. Di dalamnya taruh makanannya yang tengah Iya, itu. benar. Disitulah dia. Lama-lama kan yang satu nggak survive. Iya. Ada dua akhirnya yang survive. Gedenya makin putih, jadi putih Putih. ayamnya, hilang Terus warnanya.
nggak gemoy lagi loh, jadi Iya. kurus ya. Tapi kalau yang punya aku gede banget loh. Oh, udah Jadi gede gede dan memang benar-benar besar gitu. Akhirnya kita potong, bawa ke tukang potong ayam, kita Makan. itu kanibalisme banget gak sih? Udah kita pelihara makannya sambil berair mata. Gitu. Ini yang udah kita rawat selama berapa lama kita makan kayak gitu. Serius loh. Itu 2 akhirnya bertahan dan 2 itu kita Makan. goreng, kita makan. Enggak, aku nggak sampai hati untuk makan. Makanya kayak karena kan kayak itu memang ya ayam kan selama kita potongnya halal dengan cara Benar. Islam ya itu bisa dimakan kan. Tapi kasih sayangku begitu banyak di Makanya, ayam itu. Masalahnya itu tidak tahu mau dibawa kemana nanti kalau seandainya nggak dimakan. Oke, nggak apa-apa. Dia akan mati sia-sia. Gitu. Baiklah, Kalau dia baik. kita makan dia akan tumbuh bersama kita. Baiklah. Ada Di aja dalam aliran darah ini. Bener. Itu dia pemirsa ya. Pengalaman unik kita melihara binatang masing-masing, peliharaan hewan masing-masing. Nah, by the way hari ini Bubu kenapa nggak diajakin nih ke sini, Vin? Kan kalau itu kan biar ada contoh barangnya gitu ya. Contoh inilah Bubu, kita bisa kenalan sama Bubu ya. Oke. Karena kalau kita lihat-lihat nih, ini nanti nih ya produser ya tolong dimasukin ya videonya ya. Ada Bubu lagi Pakai pampers, ada dia Nunggu lagi, aku pulang. ada dia lagi ngedot Iya, benar, gitu benar, kan. benar. Itu kan lucu-lucu banget nih tingkah lakunya Bubu nih. Kenapa nggak dibawa ke sini, Vin? Sekarang udah gede banget, kalau aku bawa ke sini kayak pada takut semua. Oh iya, udah gede. Gede banget. Gede banget. Kalau ya? Bubu memang udah nggak bisa diajak kooperatif lagi, udah bandel ya. Takutnya kesini barang pada rusak. Waduh. Kalau Guin takutnya Bang Doni sih yang takut sama. Waduh, aku emang agak geli sih sebenarnya. Tapi kalau Vina pegang kayak gini aja sih nggak apa-apa. Aku bisa Takutnya lihat nggak aja. kooperatif loh, Oh, karena makin oke. gede tuh makin usil. Makin usil. Susah, kalau dipegang tuh udah berat banget. Itu Guin sekarang beratnya udah 8 kilo apa 9 Oh iya? kilo. Gendut Oh banget. udah gendut sekarang dia, udah makmur ya dia ya. Dan by the way Vin, tadi kalau seandainya kalau Vina jalan bawa, mereka kan sering dibawa jalan-jalan juga sama Vina Benar, kan ya, benar. keliling-keliling Banda Aceh kalau nongkrong-nongkrong. Itu ada yang sampai tertarik atau menyita perhatian banget gak sih kalau bawa mereka jalan-jalan ke nongkrong-nongkrong kayak gitu? Banyak loh, karena kalau aku nongkrong di kafe aja kayak cuma minum kopi, makan aku selalu gendong monyet sebelah, makan sebelah. Banyak yang, iya ada monyet, belum lagi ada anak-anak kecil kan yang suka binatang tuh pada datengin. Terus kalau masalah ditanya-tanya tuh banyak banget. Ada Oke. satu momen, aku lagi nongkrong di kafe, waktu itu posisi lagi di Loks Mawe, Bang Doni. Oke, Jadi berarti Banda dibawa? Aceh. Dibawa. si Bubu Kalau ke aku sana? pulang aku bawa. Oke. Waktu itu Guin. Oh, Guin yang dibawa aku lagi pulang. bawa Guin pulang. Waktu itu usia Guin kalau nggak salah 3 bulan atau 4 bulan, masih Wah, kecil. masih kecil banget ya, oke. Nah jadi aku tuh lagi nongkrong sama temen berdua. Terus meja sebelah ada yang datengin aku. Abang-abang gitu. Dek, nomor teleponnya berapa? Bukan. Oh bukan, kirain mau nanyain. Aduh, bawa monyet datangnya buaya. Aduh. Jadi gimana? Dia abang wartawan di Oh, salah gitu. satu ini katanya, di salah satu media apa gitu kan. Adek, ini peliharaan adek katanya. Iya, ini peliharaan siapa namanya? Tanya. Abang liput boleh nggak katanya. Oke. Untuk apa ya? Vina tanyakan. Iya, jadi kita masukin berita ini unik deh, ini gini unik banget. Oh ya udah boleh, jadilah aku kemarin masuk. Ke salah satu Loks media. Mawe itu tahu kalau ini si Vina yang pelihara monyet. Monyet. Udah terkenal jadinya ya. Vina Kira-kira- mana? Vina monyet. Waduh, jadi Vina monyet namanya. Sedih hatiku tuh. Iya sampai diliput loh, dan ketika itu udah tayang tuh teman-teman semua pada forward kan di Iya. Instagram, di TikTok juga masuk Iya, waktu itu. oke. Viral ya. Semua pada forward tuh, Vin kata iya, aduh malu banget karena di situ aku posisi pucet banget, nggak pakai makeup, nggak pakai apa-apa tuh, nggak make upan aku sama sekali. Berarti on the spot langsung diliput ya. Langsung, Bang Doni. Waduh, nggak ada prepare sama sekali Nggak ya, ada. Vin ya. Niana cuma mau ngopi-ngopi doang. Iya, kena liput. Kena liput gitu ya, viral lah dia ya. Waduh, itu berarti salah satu momen yang memang berkesan juga ya sama Gwyn sama Bubu juga nih. Nah itu dia pemirsa cerita tentang Vina yang udah punya keterikatan batin dan emosional yang cukup dalam ya sama Bubu dan juga Gwyn, udah pelihara sekian lama. Tapi walaupun sekarang nggak bareng-bareng lagi ya Vin ya, nggak tinggal bareng. Tapi tetap kalau misalnya Vina mau jalan, mau ketemu, ya tetap masih di bawah ya Vin ya. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak nih Vin tentang Vina jadi seorang dokter gigi muda, terus juga hobi Vina dalam nyanyi, terus juga jadi duta wisata juga Vin. Terus yang terakhir tentang jadi seorang animal lovers ya, yang pelihara monyet, ada Bubu dan Gwyn. Mungkin ada sesuatu yang mungkin mau Vina sampaikan ke pemirsa Dapur Medsos
terkait apa aja deh yang udah kita obrolin dari tadi nih. Boleh pilih yang mana aja. Oke. Silahkan. Yang pertama mungkin aktivitas terlalu padat ya. Jadi harus bisa pintar-pintar, karena kalau nggak bisa pintar-pintar bagi waktu, bagi-bagi tenaganya dibagi-bagi itu bakalan susah banget kita buat stabilin semuanya. Karena Oke. aku koas, aku harus nyanyi, aku harus ikut ini, aku harus ikut itu. Kalau aku salah langkah untuk bagi waktu aja semuanya buyar. Buyar ya, kelar Jadi semua teman-teman, aku tuh selalu ngedukung loh teman-teman yang mau ikut kontes ini itu, mau ikut ajang apa-apa yang aktif banget tuh di dunia hiburan, aku dukung banget. Tapi yang penting apa yang dijalani sebagai cita-cita tuh jangan dilupain, jangan sampai jadi nomor 2. ya. Itu tetap jadi yang pertama ya? Tetap harus Tetap jadi yang yang pertama. Oke. Terus juga masalah hewan nih Bang Don. Oh iya. Aku Gimana? mau bilang buat teman-teman yang mungkin ada beberapa yang ikutan pelihara monyet juga. Kalau karena aku pelihara monyet, aku pengennya mereka tuh ngasih kasih sayang tuh yang memang bener-bener total gitu loh. Bukan pelihara karena sukanya tuh sebentar doang. Karena tuh binatang bakal bener-bener bisa ngerasain kita sayang banget nggak sih? Tulus nggak sih gitu ya? Kalau kita pelihara anjing tuh, anjing bakal tahu banget kan kita ini bener-bener nggak pelihara dia. Binatang yang lain juga kayak gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin banyak peliharaan di rumah, apapun ya, apapun aku jenis nggak bilang, peliharaannya, aku nggak ya. bilang cuma monyet aja. Apapun, jadi sayangilah bener-bener sepenuh hati, kalau bisa seperti anak sendiri. Oke, karena mereka juga akan bisa merasakan ketulusan itu ya, Vin ya. Terus apa Jangan lagi? disia-siain lah pokoknya, jangan udah dipelihara terus ditelantarin gitu kan. Selain berdosa juga kita mungkin bakal bisa kena tindak pidana kali ya. Aku mungkin Iya. kurang ngerti banget di situ, tapi jangan sampai lah kita kayak gitu. Oke, karena memang ada beberapa hewan-hewan mungkin yang dilindungi undang-undang gitu Iya, kan ya. Itu udah jelas dalam undang-undang gitu, Vin. Nah, itu dia tadi pesan yang udah disampaikan sama Vina ya, pemirsa, selaku bintang tamu kita. Cailah selaku ya. Jadi guest star kita hari ini di Dapur Medsos, dan udah banyak banget kita udah kulik-kulik tentang Vina Fitriandika. Jadi udah lebih kenal lebih dalam nih tentang Vina. Kalau seandainya pengen follow Vina, boleh follow-nya di Instagram di mana, Vin? Vin Fitria pakai F. Pakai F ya, bukan V ya. F-I-N, Vin ya. F-I-T-R-I-A. Nah, itu dia ya. Jadi boleh langsung di-follow, ikutin aja keseharian dia gimana gitu kan. Kalau penasaran, atau kalau seandainya mau ngajakin nongkrong juga boleh. Atau nongkrong sekalian di cafe tempat Vina live music nanti. Atau mau ngajakin Vina ngejob di kafenya. Boleh banget ya. Sekalian Marketing tetap dong ya, aku. cuan tetap harus jalan ya. Cuan harus tetap jalan ya, Vin ya. Oke, by the way, thank you so much, Vin, udah datang ke sini ke Sama-sama, Dapur Bang Medsos Dani. ya. Udah ngeluangin waktunya juga nih, udah kita recokin hari ini ya. Obrolan yang seru banget, Vin, sama Vina. Terima 1 kasih. jam nggak berasa. Sama Bang Doni juga. Kayaknya kita perlu tambah waktu nggak sih ini buat Tambah mungkin kayak kalau biasa kan kalau ada acara ngobrol-ngobrol kayak ini kan ada part 2-nya kali ya. Oh Mungkin iya, di oke. tengah terus tiba-tiba ada obrolan selanjutnya. Tapi ini nanti kalau itu kita undang lagi boleh ya, Vin ya? Boleh. Boleh ya, kita undang lagi, kita ngobrol lagi deh sama Vina next time di Dapur Medsos. Thank you so much, Vin. Sama-sama. Dadah. Dan itu dia pemirsa, Vina Fitria Andika ya, salah satu pecinta binatang juga dan juga animal lovers juga dari Banda Aceh yang sudah memelihara monyet ya, ada Bubu dan juga Gwyn. Terus juga dengan segudang kegiatannya ya, kegiatan sebagai dokter gigi muda, terus juga sebagai penyanyi ya, aktif di wedding dan juga di cafe, dan juga pernah menjadi seorang duta wisata di Banda Aceh dan juga Aceh Utara gitu. Cukup menginspirasi untuk kita semua untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kejar apapun yang mau kita lakukan, yang penting yang pesannya tadi yang aku dapat dari Vina adalah lakukan sesuatu dari hati dan juga dari passion kita masing-masing. Insya Allah itu akan ngikut semuanya gitu ya. Kayak Vina doyan nyanyi dan dia passion di situ, datang terus tuh job-job nyanyinya gitu. Jadi intinya kerjakan sesuai dengan passion kamu dan kerjakan sesuai dari dalam hati, lubuk hati kamu yang paling dalam ya. Insya Allah kamu bakal fun banget ngerjainnya, nggak beban sama sekali. Dan nanti kita bakal ketemuan lagi di Dapur Medsos di episode-episode berikutnya dengan bintang tamu yang berbeda. Jangan lupa tetap nonton Dapur Medsos setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 3. 1 jam kita bakal ngobrolin semuanya tentang bintang tamu kita dari A sampai Z. Oke deh, langsung aja Doni mau pamit dulu dari hadapan pemirsa Dapur Medsos. Sampai jumpa di next episode and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
Dadah dulu, Vin. Dadah dulu.